Nah, di sini kemungkinan Presiden Joko Widodo sudah mulai lelah ya. Yaitu di sini ada berita yang cukup unik sekali, yaitu dari CNN Indonesia dan juga Kompas TV. Nah, di sini ada berita yang berjudul Jokowi klaim harga beras sudah turun. Coba cek ke pasar. Nah, di sini dari Kompas yaitu ada berita ketika Jokowi minta wartawan cek harga beras dan faktanya ternyata masih tinggi. Apakah di sini Presiden Joko Widodo sudah lelah ya? Sudah lelah belusukan ke pasar-pasar dan menjaga harga beras di sini. Nah, dari sini yaitu Presiden Joko Widodo meminta media melakukan pengecekan harga di pasar-pasar untuk mengetahui harga beras yang sesungguhnya. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat ditanya tentang harga beras usai menghadiri acara Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilacap pada 28 Februari. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di pasar induk Cipinang, dicek lagi ke pasar Johar. Itu yang pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian ke pasar Cipinang cek harganya, turun atau naik. Cek di pasar Johar, Karawang, turun apa tidak, naik apa tidak, ujar Jokowi. Nah, di sini bukan tanpa sebab Jokowi mengatakan jika dirinya selalu melakukan pengecekan harga beras tiap hari. Karena harian itu saya cek dan saya selalu dapat angka-angka, ucap Jokowi. Nah, di sini terpisah yaitu Ahmad, pedagang soto Madura di kawasan Percetakan Negara dan Johar, Jakarta Pusat, mengatakan harga beras melonjak tinggi sudah hampir 2 bulan. Sebagai pedagang soto, Raihan mengaku hampir setiap hari membeli beras untuk 3 warung soto yang dimilikinya. Saya beli itu di pasar Gembrong, tiap hari beli. Sudah 2 bulan ini harganya benar-benar mahal dan hampir 2 kali lipat. Saya tahu, saya itu kalau beli beras merek SP. Kalau merek kembang dan kurma, kalau lebih murah itu, dari itu nggak masuk kualitasnya untuk warung soto saya. Nah, di sini ternyata setelah Presiden Joko Widodo mengatakan ke wartawan untuk cek harga beras, dan ternyata juga masih tinggi. Padahal kalau lihat berita dari sini, yaitu Jokowi klaim harga beras sudah turun. Coba cek ke pasar. Nah, artinya di sini kan Presiden Joko Widodo ya tidak mengetahui harga yang sesungguhnya dari pasar-pasar tersebut. Harga beras turun atau naik. Ya, kemudian seperti itu. Bahkan Presiden Joko Widodo menghimbau wartawan untuk mengecek langsung ke pasar-pasar dan ternyata juga masih tinggi. Nah, di sini tidak hanya itu saja ya. Bahkan di sini dari pakar intelek, wow, sambil menyertakan sebuah artikel berita Jokowi sudah ada kereta cepat Jakarta masih macet di semua titik. Nah, apakah di sini Presiden Joko Widodo benar-benar lelah ya? Apapun sudah dilakukan, tetapi ternyata tetap saja macet. Kira-kira apa penyebabnya di sini ya? Di sini bahkan dikomentari oleh pakar intelek Jokowi sudah mulai lelah. Kalau dilihat dari sini ya sudah ada kereta cepat dan lain sebagainya, tetapi tetap saja macet. Di sini Presiden Joko Widodo menyinggung kemacetan Jakarta yang masih saja terjadi meskipun kereta cepat dan berbagai transportasi publik lainnya sudah dibangun. Jokowi mengatakan hal ini terjadi karena penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Jakarta macet bertahun-tahun, kini sudah ada KRL dan LRT dan MRT. Ada kereta cepat, itu pun masih macet di semua titik, kata Jokowi saat meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Samarinda pada 28 Februari. Jokowi mengatakan kecenderungan serupa terjadi di beberapa kota besar. Dia mulai menemukan kemacetan yang sama di Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Ya, di sini memang PR ya dari pemerintah pusat dan juga daerah. Ya, tetapi di sini menurut saya juga agak lucu sekali ya. Di sini ketika Jokowi dengan tegas mengatakan harga beras sudah turun, Jokowi meminta agar semua pihak melakukan pengecekan langsung ke pasar, ternyata harga masih tinggi. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Alhamdulillah, sabda Presiden RI sudah keluar untuk menurunkan harga beras. Menyala Pak Presiden. Turun dari mana? Yang beras tipe apa yang turun? Jangan terus-terusan pancing di air keruh, Pak. Ayo gas, harga naik-naik ke atas. Turun kemana? Di sini dari Garin, semua pihak ngecek. Lah, apa susahnya sih instruksikan Menko Perekonomian, Mendak, serta jajaran hingga tingkat daerah untuk membuat list harga beras terbaru di pasar tradisional swalayan. Di sini dari Iva, narasi kayak gini cuma makanan buat kaum yang suka joget. Sayangnya saya lebih suka mosing. Kalau harga turun itu harusnya lebih rendah dari yang sebelumnya 65.000, bukan dari yang tiba-tiba harga naik bisa 2 kali lipat. Di sini dari Dahri, ngutang lagi, kalau tidak pajak
pajak naik atau subsidi dipangkas. Itu yang akan terjadi esoknya. Yang turun harga beras Bulog antri di kecamatan. Ya seperti itu. Jadi memang di sini benar-benar problem ya. Apalagi pada waktu lalu Presiden Joko Widodo juga menggelontorkan beras yang sangat ugal-ugalan untuk bansos. Bahkan anggarannya juga cukup fantastis ya. Apakah itu kira-kira penyebab dari harga beras saat ini melonjak tinggi? Ya kalau kita ketahui dari pemberitaan pada waktu lalu, ya Presiden Joko Widodo bahkan membagikan sembako berupa beras dan bahkan pada waktu lalu dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo. Nah bahkan di sini juga pada waktu lalu, ya Presiden Joko Widodo itu pamer lah program bansos beras 10 kilo, negara lain nggak punya. Tetapi setelah pamer di sini, wah, dihantam dengan harga beras yang melonjak tinggi. Di sini ada apa juga ya? Nah, memang pada waktu lalu Presiden Joko Widodo ya pamer bahkan hanya Indonesia yang bisa melakukan bantuan sosial itu berupa beras. Tetapi saat ini malah beras di Indonesia naik. Di sini Presiden Joko Widodo mengatakan dunia sedang mengalami krisis pangan. Hal ini menyebabkan harga beras di beberapa negara mengalami kenaikan. Bapak Ibu sekalian, di seluruh dunia sekarang ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras yang namanya harga beras di negara-negara lain juga naik katanya di gudang Bulog. Namun kata dia, pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa pangan berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Menurutnya langkah ini merupakan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya membantu masyarakat. Jokowi menambahkan tidak ada negara lain yang memberikan bantuan pangan beras seperti Indonesia. Terlebih APBN dinilai mampu mendanai bantuan pangan yang kemudian dibagikan ke warga. Tapi tetap ini kan membantu kita. Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras yang kita miliki dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan, ya kita berikan, terang Presiden Joko Widodo. Tetapi kan juga tidak menjelang pencoblosan ya, menjelang pemilu 2024. Jadi di sini banyak yang beropini, wah ini apakah untuk menangan pasangan calon tertentu. Ya memang bukan rahasia umum lagi lah, apalagi juga Gibran, yaitu anak dari Presiden Joko Widodo, mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Jadi apakah ini memang skenario, yaitu gelontoran bansos di sini? Kita tidak tahu lagi lah. Yang jelas banyak opini yang berkembang di media sosial, di masyarakat memang seperti itu. Ya siapapun lah untuk presiden dan wakil presiden terpilih, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan semua janji-janji kampanyenya. Semoga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.